Dan sudah bergabung bersama kami peneliti ICW Kurnia Ramadana. Selamat sore Mas Kurnia. Selamat sore Mbak. Iya, tanggapan ICW, banyak orang-orang yang mungkin sedikit tertawa di luar sana terkait dengan keputusan kemarin, tuntutan ringan 1 tahun terhadap 2 pelaku penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan. Pandangan ICW? Ya, kita pasti mengecam ya dari tuntutan jaksa tersebut. Dan ini semakin mengkonfirmasi bahwa hukum di Indonesia belum berpihak sepenuhnya kepada korban. Bagaimana mungkin 2 orang yang sudah menyiram air keras ke wajah seorang penegak hukum, penyidik KPK, hanya dituntut 1 tahun penjara. Tentu ini membuat kepanikan di masyarakat yang khawatir hukum dipergunakan oleh beberapa pihak. Begitu, Mbak. Oke, banyak sekali kita yang melihat banyak kejanggalan selama proses persidangan, selama pengusutan kasus hukum penyerangan terhadap Novel Baswedan sampai dengan kemarin. Banyak juga mempertanyakan mengapa tidak menghadirkan saksi-saksi penting, kemudian pernyataan dari JPU juga mungkin Mas Kurnia juga simak bahwa yang bersangkutan artinya penyerang atau 2 terdakwa ini tidak ada niatan untuk melukai, hanya ingin memberikan pelajaran karena lupa kemudian dengan institusi. Hal-hal seperti ini masuk dalam kejanggalan ICW juga? Iya, kita mencatat ya ada beberapa poin kejanggalan selama proses persidangan ini. Hal ini dimulai ketika jaksa menyusun surat dakwaan, yang mana dakwaannya hanya menyasar pada tindak pidana penganiayaan. Padahal kita meyakini tindakan dari 2 terdakwa itu berpotensi untuk menghilangkan nyawa Novel Baswedan. Seharusnya 2 orang itu dapat didakwa dengan percobaan pembunuhan berencana. Saya rasa masyarakat dengan mudah menemukan pemberitaan di berbagai media. Banyak kasus di Indonesia yang orang disiram air keras di bagian wajahnya, pada akhirnya mengalami kondisi yang fatal, yaitu meninggal dunia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, banyak saksi-saksi penting dan barang bukti penting yang tidak diakomodir secara menyeluruh oleh persidangan. Seperti rekaman CCTV ya? Rekaman CCTV, lalu ada yang baju gamis yang dikenakan oleh Novel pada saat kejadian itu, pada saat dihadirkan di persidangan, tiba-tiba ada sobekan. Padahal Novel meyakini baju gamis itu tidak pernah atau tidak mengalami kerusakan. Dan selain dari itu memang kalau kita lihat tuntutan 1 tahun ini, penuntut umum lebih terlihat membela kepentingan terdakwa yang harusnya menjadi representasi negara, yang harusnya mewakili korban, tapi justru berpihak pada pelaku kejahatan. Begitu. Oke, apa yang menjadi dugaan ICW? Artinya ini masuk dalam dakwaan yang sangat berat, kemudian banyak hal-hal yang harusnya penting dihadirkan di persidangan, dari mulai bukti, kemudian saksi, bahkan kalau misalnya tadi Mas Kurnia sampaikan juga, misalnya kita ambil contoh dengan baju gamis itu, padahal Novel sendiri merasa bahwa tidak ada kerusakan, tidak ada sobekan, sampai di persidangan ternyata ada sobekan. Hal-hal yang seperti ini kan di luar bukti sesungguhnya kan. Apa yang menjadi dugaan ICW? Ya, dugaan kita memang sedari awal persidangan ini tidak ditujukan untuk mencari kebenaran material. Namun? Bukan persidangan ini saja sebenarnya. Dari awal penyidikan, penuntutan ini ya tidak akan pernah mengungkap siapa aktor intelektual di balik serangan terhadap Novel Baswedan dan apa motifnya. Kalau kita menyoroti sebenarnya 2 terdakwa ini ketika statusnya masih tersangka, baru saja ditangkap, mereka mengatakan ini adalah motif pribadi karena mereka tidak senang dengan punya permasalahan sendiri dengan Novel Baswedan. Padahal ketika dikonfrontir dengan Novel Baswedan, Novel mengatakan tidak pernah berkomunikasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tentu argumen ini kan dengan sendirinya terbantahkan begitu. Apakah kita sebenarnya tidak terlalu meyakini 2 orang ini benar-benar adalah pelaku penyerangan Novel Baswedan? Iya. Oke, tidak terlalu meyakini, artinya 2 orang ini betul-betul pelaku penyerangan. Di samping pelaku penyerangan, terakhir Mas Kurnia, yang juga banyak sekali dikejar adalah aktor intelektual atau dalang dibalik penyerangan ini kan. Kemudian dengan akhirnya tuntutan ringan kepada 2 terdakwa yang hanya 1 tahun disesalkan banyak pihak, termasuk bahkan korban Novel Baswedan sendiri, what's next?
Ya, kita memprediksi persidangan ini tidak akan bisa mengungkap aktor intelektualnya. Dan kita sebenarnya sudah menyurati beberapa lembaga negara, seperti Komisi Yudisial, agar Komisi Yudisial bisa mengawasi proses persidangan ini. Dan kita sudah menyurati Komisi Kejaksaan untuk bisa mencatat temuan-temuan kita dan memeriksa jaksa penuntut umum ini, karena kita, dalam pandangan kita, telah bertindak tidak sesuai dengan konsep persidangan pidana, yaitu ingin mencari, menggali, menemukan kebenaran material. Gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Kurnia. Mungkin banyak yang nggak yakin juga bahwa drama penyerangan terhadap novel ini akan berakhir di sidang tuntutan atau tuntutan terhadap dua terdakwa ini yang ringan. Apakah nanti juga akan berlanjut? Kita akan pantau terus. Terima kasih Mas Kurnia sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore hari ini.